Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan online itu di mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dengan materi laporan laba rugi. Baiklah mahasiswa sekalian, kita awali dengan pengertian laporan laba rugi ya. Dengan pengertian laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi atau sering disebut juga sebagai laporan pendapatan dan beban gitu ya. Ada pendapatan dan beban. Adalah dokumen, tentunya ya, dokumen keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih suatu perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang performa finansial itu entitas dan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan manajerial. Ya. Jadi laporan ini memberikan pemahaman ya tentang keuangan ya. Apakah keuangan tersebut untung atau rugi ya. Sini selanjutnya akun yang termasuk dalam laporan laba rugi apa saja nih. Di sini ada pendapatan penjualan ya, ada pendapatan bunga, biaya pemasaran, biaya produksi, biaya administrasi ya. Ini akun yang termasuk dalam laporan laba rugi ya. Dan selanjutnya ada akun yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi. Apa saja nih? Ada aset tetap, investasi jangka panjang, utang jangka panjang, ekuitas pemilik. Ya. Selanjutnya peran penting laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi memiliki peran utama dalam membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Berikut beberapa peran penting dari laporan laba rugi. Yang pertama, evaluasi kinerja keuangan. Ya, perannya menyajikan gambaran menyeluruh tentang kinerja finansial perusahaan, membantu dalam menilai apakah perusahaan tersebut mencapai laba atau mengalami rugi. Terus pemantauan, ada ini pemantauan beban operasional. Itu menyajikan rincian beban operasional dan non-operasional. Membantu manajemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya. Terus ada pembanding kinerja. Ya. Kemungkinan perbandingan kinerja finansial dari satu periode ke periode lainnya membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola. Terus ada pengambilan keputusan strategis. Memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategi. Seperti penetapan harga produk, perluasan usaha, atau restrukturisasi keuangan. Variasi bentuk laporan laba rugi apa saja nih? Laporan laba rugi dapat hadir dalam berbagai bentuk tergantung pada kebutuhan dan praktek akuntansi yang berlaku. Jadi beberapa variasi umum termasuk laporan laba rugi satu periode, laporan laba rugi multiperiode, dan laporan laba rugi konsolidasi untuk perusahaan dengan anak perusahaan.
Laporan laba rugi satu periode menyajikan informasi. Nah, di sini. Nah. Laporan laba rugi satu periode menyajikan informasi keuangan untuk satu periode waktu tertentu seringkali adalah 1 tahun fiskal. Terus laporan laba rugi multi periode membandingkan kinerja keuangan perusahaan antar beberapa periode, membantu dalam melihat perubahan dan tren seiring waktu. Ada laporan laba rugi konsolidasi. Menggabungkan laporan laba rugi dari anak perusahaan dengan laporan induk, memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja finansial grup perusahaan. Dan ada komponen-komponen laporan laba rugi sini. Laporan laba rugi umumnya terdiri dari beberapa komponen kunci ya, yang mencerminkan berbagai aspek aktivitas keuangan perusahaan. Beberapa komponen tersebut antara lain pendapatan usaha, jumlah total pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, beban operasional, biaya yang terkait langsung dengan produksi atau penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, beban non-operasional, biaya yang tidak terkait dengan aktivitas operasional perusahaan seperti bunga dan pajak. Laba kotor, selisih antara pendapatan usaha dan beban operasional. Dan laba bersih, selisih antara laba kotor dan beban non-operasional mencerminkan laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh, kita lihat contoh laporan laba rugi. Nah, ini ada PT Hidup Bahagia. Laporan laba rugi tahun 2022 pada tanggal 30 September. Pendapatan ada beban ya, ada laba sebelum pajak nih. Pendapatan penjualan bersih 50 juta. Pendapatan sewa 10 juta. Total pendapatan jadinya 60 juta ya. Pendapatannya nih. Bebannya apa saja? Beban penjualan 3 juta, beban gaji 4 juta, beban transportasi 3 juta, beban listrik 1 juta 500, beban lain-lainnya 2 juta, total beban 13 juta 500. Jadi laba sebelum pajak 46 juta 500. Pajaknya sekitar 750.000. Jadi laba bersihnya di sini yaitu 45.750.000 jadinya. Nah, itu contoh kecil dari sebuah perusahaan tentang laporan laba rugi. Baiklah, para mahasiswa kalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjut di perkuliahan offline di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.